Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa syarri fi syarri la Allahu asma wal sifati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu kesalahan terbesar yang kita lakukan yang tidak akan pernah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan ini yang membuat kita akan tersesat di yaumul qiyamah. Sekalipun kita beribadah tidak pernah putus sepanjang zaman, sepanjang masa, kalau tidak segera memperbaiki kesalahan ini, tetap akan tersesat di yaumul qiyamah. Apa kesalahan itu? Kesalahan adalah kita mengingkari diri kita yang sebenarnya, mengingkari hakikat diri kita yang sebenarnya, mengingkari diri yang sebenar-benarnya diri. Mengingkari diri adalah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari Allah tidak akan pernah diampuni dosa-dosanya. Nauzubillah. Inilah kesalahan. Kebenaran yang sebenar-benarnya kita dianggap sesat, sedangkan kesesatan dianggap suatu kebenaran. Apa artinya mengingkari dirinya sebagai Allah? Kita ini yang disebut Allah. Allah itu nama sifat, bukan Tuhan. Ketika kita sudah memahami diri kita yang sebenarnya, maka diamlah. Ketika kamu diam, itulah yang disebut rahasia. Ketika diucapkan, maka disebut kalam. Kenapa dikatakan bahwa kita ini Allah? Kita awalnya Allah, maka akhirnya pun Allah. Artinya kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Nah, ketika kita mengatakan, memahami bahwa kita ini Allah, justru dianggap ajaran sesat. Kebenaran yang hakiki disesatkan, justru yang sesat dibenarkan. Kenapa? Karena kita selalu menggunakan akal fikir kita sendiri. Tidak mau mendengar kalam-kalam Allah. Jadi kita harus hati-hati. Ketika kita tidak mau memperbaiki ini, maka sekalipun kita beribadah sepanjang hayat,
tidak akan diampuni. Karena kita mengingkari diri yang sebenar-benarnya diri, yaitu Allah. Mengingkari diri sama saja mengingkari Allah. Saudara-saudara, ketika saya sesat, ini satu pesan saya, jangan pernah tinggalkan konten ini, channel ini, supaya saudara nanti tahu kematian saya. Ketika kematian saya itu, saya tidak lenyap, bakar rame-rame saudara datang bakar kuburan saya. Sekali lagi, tetaplah di konten saya, supaya saudara mendengar suatu saat nanti seperti apa mati saya ketika saya meninggalkan alam fana ini. Tapi mungkin nanti ketika mendengar kematian saya banyak yang menyesal. Tapi apa daya, sudah tidak ada lagi. Inilah yang kita selalu dalam kesalahan. Kebenaran yang hakiki dianggap sebuah kesesatan, justru kesesatan dianggap sebuah kebenaran. Terbulak balik. Sejatinya kita ini Allah, bukan Tuhan. Allah itu nama sifat. Tidak perlu kita mengaku Tuhan. Cukup kita mengenal diri kita, siapa kita sebenarnya. Jangan mengaku. Kalau sudah paham, cukup diam. Diam disebut rahasia ketika diucapkan. Itu adalah kalamnya, bukan lagi rahasia. Subhanallah. Di dalam hadis kursi dikatakan, al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Artinya apa? Insan itu rahasiaku, akulah rahasianya. Rahasia itu sifatku, sifatku itu tidak lain daripada aku. Jadi kita tidak perlu mengaku, biar Tuhan itu sendiri mengatakan sifatku itu tidak lain daripada aku. Subhanallah. Jangan tinggalkan diri kepalsuan ini, tinggalkan. Kalau kita tidak segera meninggalkan diri kita, mencari atau menemukan diri sejati, pasti tersesat. Sekalipun kita ibadah tidak pernah berhenti. Karena apa? Karena bukan ibadah yang diperlukan Allah, bukan puji-puji yang diperlukan Allah. Yang diperlukan Allah, kita kembali kepada jati diri kita yang sebenarnya. Yang membingungkan, yang palsu dikatakan suatu kebenaran, yang asli dikatakan suatu kesesatan. Bukan sesat, pikiran kita yang tersesat. Karena kita tidak mau belajar, selalu mengandalkan sholat. Jangan dulu.
Jangan mengharap. Kalau karena hanya sholat, puasa, baca Al-Quran, jangan terlalu banyak mengharap. Subhanallah. Demikian saudara, semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.